Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Para hadirin dimanapun Anda berada, coba kita renungkan sejenak berapa kali Ramadan telah datang dan pergi meninggalkan kita. Setiap tahun kita menjalankan puasa, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun pertanyaannya sekarang, apakah puasa itu benar-benar menghasilkan sesuatu kepada kita? Apakah ia membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat dan lebih bertakwa? Atau ia datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan bekas yang berarti pada sikap dan perilaku kita sehari-hari? Jangan-jangan puasa yang kita jalani setiap tahun itu hanyalah rutinitas belaka yang kita lakukan secara berulang-ulang. Tapi puasa itu belum sungguh-sungguh menghadirkan nilai dan perubahan sikap pada perilaku kita. Bahkan bisa jadi puasa yang kita laksanakan hanya menghasilkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang ia dapat kecuali hanyalah rasa lapar. Padahal hadirin, tujuan puasa itu sudah jelas termaktub dalam Al-Quran, yakni apa? Untuk menumbuhkan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Al-ayah. Di dalam ayat ini tidak hanya berisi disyariatkannya puasa Ramadan, tetapi juga tujuan atau hikmah adanya puasa, yaitu untuk apa? Untuk menumbuhkan ketakwaan bagi orang yang menjalankannya. Hadirin dimanapun Anda berada, dengan puasa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan puasa derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sejatinya nilai puasa dapat dilihat hasilnya sejauh mana ketika puasa itu dapat menumbuhkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, yang mana nanti terlihat kita bisa menjadi lebih baik, lebih taat, lebih bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, Imam Ghazali memberikan 6 tuntunan dalam berpuasa agar puasa kita menjadi lebih bermakna dan ada hasilnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, yakni ada 6 tuntunan apa saja. Antara lain yang pertama adalah menjaga pandangan, menundukkan pandangan dari segala sesuatu yang tercela atau dibenci oleh Allah. Yang kedua adalah menjaga lisan, menjaga bibir kita agar tidak berkata bohong, dusta, keji, gibah, hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran atau permusuhan. Yang ketiga adalah menjaga pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena segala sesuatu yang haram untuk diucapkan maka juga haram untuk didengar. Yang keempat adalah menjaga anggota tubuh kita, khususnya tangan dan kaki, agar terhindar dari maksiat, agar terhindar dari hal-hal yang dibenci dan yang tercela. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita bisa mengontrol makan kita ketika berbuka. Kita tidak los makan seenaknya ketika berbuka, makanannya halal, sehingga tujuan puasa, hikmah puasa tidak tercapai. Karena hikmah puasa apa? Salah satu tujuannya untuk mengosongkan perut, agar jiwa kita tuh semakin kuat dalam beribadah. Yang terakhir, yang keenam, yaitu setelah berbuka, kita akan timbul rasa gelisah. Apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Ini adalah 6 tuntunan yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Hadirin dimanapun Anda berada, dengan kata lain, puasa ini
menjadi jalan bagaimana manusia bisa berubah menjadi lebih baik. Bukan puasanya selesai, kemudian perilakunya sama saja seperti sebelum puasa. Puasa ini menjadi alat transformasi bagaimana manusia itu bisa berubah menjadi lebih takwa, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang memanfaatkan momen puasa ini untuk melatih diri, melatih jiwa, melatih hawa nafsu agar bisa lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.